Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Soraru Peradaban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan dan kebaikan, juga memudahkan segala urusan kita semuanya dalam mengarungi samudra kehidupan ini. Amin. Sobat Soraru Peradaban, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan mengangkat sebuah topik yang sesuai dengan peristiwa aktual umat Islam, yaitu tentang seputar fikih Idul Adha. Wajib loh diketahui apa saja sih ulasannya. Yuk simak sampai selesai. Sebelum kita lanjut dan sekedar mengingatkan saja, silakan like, share, dan subscribe dulu ya. Juga aktifin notifikasi loncengnya agar Sobat Soraru tak ketinggalan info menarik lainnya. Semoga berkah. Ada rindu dalam pautan jarak, cinta dalam pertemuan, kasih dalam kebersamaan. Bila semua dilakukan di jalan Allah, insya Allah berkah dalam kesempitan, nikmat dalam kekurangan, syukur dalam kesulitan, selama bersama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Sobat Soraru, ini loh yang wajib kita ketahui. Yang pertama, kita bahas keutamaan bulan Zulhijjah. Berikut penjelasannya. Alhamdulillah, hari ini kita sudah diantar pada perjalanan yang sangat panjang, sehingga sampai pada bulan yang mulia, yakni 10 hari awal dari bulan Dzulhijjah, di mana pahala amal ibadah berlipat ganda. Begitu kata baginda Rasulullah SAW. Semua itu terpahan nyata dalam hadis yang sanadnya berawal dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ma min ayyamil amal sholih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal asr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah? Qal walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja fi nafsihi wa malih falam yarji' min dzalika bisyai'. Tidak ada hari di mana satu amal soleh lebih dicintai Allah melebihi amal soleh yang dilakukan di 10 hari ini, yaitu 10 hari pertama Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, termasuk lebih utama dari jihad fisabilillah? Nabi SAW menjawab, termasuk lebih utama dibanding jihad fisabilillah, kecuali orang yang keluar dengan jiwa dan hartanya ke medan jihad, dan tidak ada satupun yang kembali, artinya mati dan hartanya diambil musuh. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini bisa kita lihat dari karya Ibn Al-Hafidh Zainuddin Abu Faraj Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Hambali. Dijelaskan dalam kitab Lataiful Ma'arif fi Malil Mawasim Al-Am Minal Wazaif di halaman 458 pada bab keutamaan 10 Dzulhijjah. Yang kedua, puasa Arafah. Hikmah puasa adalah agar seseorang hamba dapat menggapai derajat takwa, dan puasa adalah sebab meraih derajat yang mulia ini. Hal ini dikarenakan dalam puasa seseorang akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Inilah pengertian takwa. Sobat Soraru, puasa Arafah 9 Zulhijjah yang dijelaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif bahwa hari Arafah adalah hari pembebasan dari api neraka. Pada hari itu Allah akan membebaskan mereka yang sedang wukuf di Arafah, dan penduduk negeri muslim yang tidak melaksanakan wukuf, mereka memanfaatkan hari tersebut sebaik-baiknya untuk beribadah dan berbuat kebaikan, diharapkan dapat terbebas dari api neraka. Oh ya,
Lebih jelasnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang pahala orang yang berpuasa di hari Arafah. Mari kita simak penjelasannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis riwayat Imam Muslim, su'ila an saumi yaumi Arafah, faqala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Artinya Rasulullah ditanya tentang puasa hari Arafah. Beliau menjawab, puasa itu menghapus dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun berikutnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh karena itu, Sobat Soraru, belajarlah untuk memulai kebaikan tanpa kata nanti. Rasanya juga tak sesulit yang dikira, tapi yang jelas bisa dinikmati dan dijalani semata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan ini pun penuh ujian dan kadang ada pujian. Tapi kesemuanya menjadi samar dan tak begitu penting bila sudah Allah yang menjadi tujuan. Jalan ini memang penuh pengorbanan, tapi akan terasa nikmat, manis karena ia jadi ibadah. Yang ketiga, pelaksanaan sholat Idul Adha. Pelaksanaan sholat Idul Adha jatuh pada tanggal 10 bulan Zulhijjah tiap tahunnya. Pada tahun ini bertepatan pada hari Jumat, persis 70 hari setelah perayaan ibadah sholat Idul Fitri. Lalu pada tanggal 11, 12, dan 13 itu dinamakan hari Tasyrik. Diharamkan puasa bagi umat Islam. Adapun tata cara pelaksanaan sholat Idul Adha, penjelasannya sebagai berikut. Adapun tata caranya, yang pertama yaitu niat takbiratul ihram, baca takbir 7 kali di rakaat pertama di luar takbiratul ihram. Kemudian di antara takbir tersebut dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya, maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah maha besar. Selain itu, sholat seperti biasa, diawali dengan membaca surah Al-Fatihah dan lanjutkan dengan surah lainnya. Disunnahkan untuk membaca surah Qaf, Al-Qamar, Al-A'la atau surat Al-Ghasyiyah. Kemudian dilanjutkan dengan ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud dan seterusnya. Pada rakaat kedua, baca takbir 5 kali di luar takbiratul intiqal. Kemudian di antara takbir tersebut dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Setelah itu melakukan bacaan khusus sama seperti pada rakaat pertama. Pada rakaat kedua, umat Islam dianjurkan untuk membaca surah Al-Ghasyiyah. Salat dilanjutkan seperti biasa dan diakhiri dengan mengucapkan salam. Setelah salam disarankan untuk tidak bergegas pulang. Umat Muslim dianjurkan untuk mendengar khutbah terlebih dahulu hingga selesai. Sama seperti salat Idul Fitri. Semoga Allah satukan hati kita dalam ukhuwah. Allah kuatkan semangat berislam kita. Allah teguhkan keistiqomahan dalam dada kita. Dan Allah haluskan akhlak kita. Amin. Yang keempat, berkurban. Sobat Soraru, tahukah kita apa hukum berkurban? Berikut penjelasannya. Berkurban hukumnya sunnah muakkadah bagi yang mampu melaksanakannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathahunna 'alayya faraid wa hunna lakum tatawwu, al-watsru wan na'ru wa salatud duha." Ada 3 perkara yang wajib bagiku dan sunnah bagi kamu: salat witir, menyembelih kurban, dan salat duha. Hadis riwayat Ahmad, Al-Hakim, dan Ad-Darqutni. Namun pendapat Abu Hanifah bahwa hukum berkurban bagi yang mampu adalah wajib. Akan tetapi mayoritas ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkadah. Jelaslah kiranya tak perlu ragu bila kita sudah menempuh jalan terikat dengan hukum Allah. Selama itu ada argumen dan dalil, pilih lalu kokohlah di situ. Maka
jika muncul perbedaan di dalamnya hanya memperkaya, memperindah, dan mempermudah. Sobat Soraru, bagaimana hukum menyembelih hewan kurban untuk orang yang telah meninggal dunia? Berikut penjelasannya. Menurut mazhab Syafi'i, tidak boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia, kecuali jika orang yang telah meninggal dunia itu meninggalkan wasiat sebelum ia meninggal. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Najm ayat 39, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran surah An-Najm ayat ke-39. Jika orang yang telah meninggal dunia tersebut meninggalkan wasiat, bagi orang yang menerima wasiat melaksanakannya, dan semua dagingnya mesti disedekahkan kepada fakir miskin. Orang yang melaksanakan wasiat dan orang lain yang mampu tidak boleh memakan daging kurbannya, karena tidak ada izin dari orang yang telah meninggal dunia untuk memakan daging kurban tersebut. Berikutnya, menurut mazhab Maliki, makruh hukumnya berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia jika orang yang meninggal dunia itu tidak menyatakan sebelum ia meninggal. Jika orang yang meninggal itu menyebutkannya sebelum ia meninggal dan berkurban bukan untuk nazar, maka ahli warisnya dianjurkan agar melaksanakannya. Adapun menurut mazhab Hambali, boleh berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Daging hewan kurban tersebut disedekahkan dan dimakan. Balasan pahalanya untuk orang yang telah meninggal dunia tersebut. Sementara mazhab Hanafi berpendapat sama seperti pendapat mazhab Hambali, akan tetapi menurut mazhab Hanafi haram hukumnya memakan daging kurban yang disembelih untuk orang yang telah meninggal dunia. Berdasarkan perintahnya, semua dagingnya mesti diserahkan kepada fakir miskin. Sobat Soraru semua, ada pula tradisi di beberapa daerah bahwa kulit hewan kurban diperjualbelikan. Padahal beginilah hukumnya. Awas, jangan sampai salah ya. Harus dipahami dulu bahwa dalam Islam boleh atau tidaknya, bisa atau enggaknya, halal atau haramnya, semua diserahkan pada Allah sebagai pencipta, bukan logika manusia ya. Sobat Soraru, tahukah kita bahwa hukum menjual kulit kurban itu? Berikut penjelasannya ya. Ulama yang membolehkan menjual kulit kurban adalah hadis yang membolehkan memanfaatkan atau yang disilakan dengan intifa kurban, yang hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu an. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, atas dasar hadis itu boleh melakukan pertukaran yang disilakan dengan muawadah kulit kurban, asalkan ditukar dengan barang dagangan yang disilakan dengan al-urud, bukan dengan uang atau dinar dan dirham. Sebab pertukaran kulit kurban dengan barang dagangan termasuk dalam pemanfaatan kurban yang disilakan dengan intifa, yang dibolehkan hadis menurut semua ulama secara ijma. Ini terdapat di dalam kitab Bidayatul Mujtahid dan terdapat juga dalam kitab Subulus Salam karya Imam As-Sun'ani. Pendapat ulama yang membolehkan menjual kulit kurban itu adalah pendapat yang lemah berdasarkan dua hujjah berikut. Yang pertama, telah terdapat nas hadis sahih yang mengharamkan menjual belikan kurban. Nabi SAW bersabda, barang siapa menjual kulit kurbannya, maka tidak ada pahala kurban baginya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Haramnya menjual kulit kurban dalam hadis di atas bersifat umum, artinya mencakup segala bentuk jual beli kulit kurban, baik menukar kulit dengan uang maupun menukar kulit dengan selain uang, misalnya dengan daging. Semuanya termasuk jual beli, sebab jual beli adalah menukarkan harta dengan harta yang disilakan dengan mubadalatu malin bimalin. Maka penukaran kulit kurban dengan selain dinar dan dirham, misalnya kulit kurban ditukar dengan daging, tetap termasuk jual beli juga. Perlu Sobat Soraru ketahui bahwa keutamaan hewan kurban itu
bagi orang yang berkurban nanti pada hari nahar 10 Zulhijjah yang lebih disukai Allah daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, kuku dan bulu-bulunya. Sesungguhnya Allah mengampuni orang yang berkurban sebelum tetes darah hewan kurban itu sampai ke tanah. Maka jadikanlah dirimu baik dengan berkurban. Penjelasannya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Majah, dan Tirmizi. Sobat Soraru, puasa Arafah itu luar biasa. Jangan sampai terlewatkan. Allah karuniakan kita fase-fase kehidupan, dan semua harus dijalani dan dinikmati. Lalu dalam pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha, Allah limpahkan di dalamnya barokah, rahmat, karunia-Nya yang banyak. Mari berlomba untuk mengumpulkan pundi-pundi amal soleh. Anjuran berkurban itu melatih menata hati, menyembelih sifat tamak, rakus, belajar hidup berbagi, dakwahkan Islam, jadilah bagian dari gelombang perbaikan umat. Jadilah bagian dari perubahan baik itu sendiri. Islam itu lengkap dan paripurna dan memberikan solusi bagi setiap problem hidup kita. Allahu Akbar. Sekian ulasan kami, semoga membawa berkah dan Allah pertemukan kita kembali di episode yang mendatang. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.